Halo semuanya, kami dari Universitas Pradita jurusan Seni Kuliner Angkatan 2020 kelompok 4. Dalam video ini, saya bersama dengan rekan saya akan membahas mengenai peran lembaga penegakan hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian di Indonesia, di mana pembahasan ini dilakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Baiklah, langsung saja saya akan membahas apa sih latar belakang dari topik yang kami ambil. Seperti yang kita ketahui, negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini tertulis sendiri pada Undang-Undang 1945 Pasal 1 Ayat 3. Dengan pernyataan tersebut, tidak heran jika Indonesia berpedoman pada hukum untuk mengatur segala kehidupan dan aktivitas yang ada dan dijalankan oleh masyarakat. Hukum sendiri adalah serangkaian aturan baik itu tertulis maupun tidak tertulis yang tujuannya adalah untuk mengatur, mengontrol, dan menjaga masyarakat yang ada pada suatu negara. Selama berjalannya hukum, diperlukan orang yang mengendalikan dan menegakkannya. Dalam negara Indonesia sendiri, orang-orang tersebut terikat dalam suatu lembaga negara yang memang bertugas khusus untuk mengurus segala permasalahan mengenai hukum di Indonesia. Upaya terhadap penegakan hukum ini perlu untuk dilakukan secara bijak dan tegas. Penegakan hukum harus dilakukan secara terang-terangan dan terbuka, supaya bisa dilihat orang banyak dan tidak menimbulkan pandangan yang salah terhadap lembaga yang bertugas. Lembaga hukum di Indonesia seringkali dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Setiap lembaga harus bisa untuk menunjukkan hasil kerjanya dengan profesional dan tidak mengambil keputusan semena-mena atau sesuai dengan keinginannya. Melihat banyaknya berita hingga saat ini yang mengatakan bahwa pengadilan atau aparat hukum tidak adil dalam memberikan hukuman kepada tersangka. Hal ini tentunya akan membuat pandangan masyarakat menjadi negatif dan juga dapat menimbulkan amarah dari masyarakat. Maka perlu dilakukan evaluasi dan koreksi lebih mendalam untuk memperbaiki semua hal tersebut. Oleh sebab itu, dengan segala permasalahan yang ada mengenai hukum di Indonesia, kami memutuskan untuk mengangkat tema penegakan hukum di Indonesia yang rasanya masih banyak permasalahan di dalamnya. Sehingga harapannya dapat memberikan penjelasan dan informasi secara lebih lengkap mengenai penegakan hukum di Indonesia. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dian Wahyuni. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian penegakan hukum. Penegakan hukum adalah suatu proses penegakan untuk berfungsi norma-norma hukum secara nyata untuk menjadi panduan perilaku dalam hubungan hukum atau lalu lintas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Saya Ayu Nur Fitri Sopiana, saya akan menjelaskan mengenai fungsi dan tujuan penegakan hukum dalam suatu negara. Hukum diciptakan salah satunya untuk membatasi ruang gerak manusia agar tidak berbuat sesuai dengan kehendak dirinya sendiri. Fungsi hukum salah satunya ialah terciptanya suatu tatanan masyarakat yang aman, tentram, dan serta berkeadilan. Ada beberapa fungsi hukum yang perlu diketahui. Yang pertama, menjaga hubungan manusia. Fungsi hukum ini untuk meningkatkan serta mengembangkan hubungan antara manusia sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku, sehingga hal ini dapat melindungi kepentingan manusia baik secara individu maupun kelompok. Yang kedua, melindungi kepentingan bersama. Dengan menegakkan serta melaksanakan hukum yang berlaku, maka kepentingan bersama dapat terrealisasikan. Yang ketiga, mewujudkan keadilan sosial. Hukum diciptakan dalam rangka melindungi serta menjaga kepentingan bersama agar keadilan sosial dapat terwujud. Yang keempat, menciptakan ketertiban dan keteraturan masyarakat. Hukum dapat membatasi gerak seseorang dalam melakukan berbagai aktivitas sehingga hukum berperan penting dalam mencegah terjadinya perilaku yang menyimpang. Yang kelima, menyelesaikan pertikaian. Ketika terjadi konflik, baik individu maupun kelompok, hukum dapat menjadi penengah untuk mengatasi serta menyelesaikan masalah tersebut. Selain itu, hukum juga berperan penting dalam menciptakan perdamaian dunia. Nama saya Beatrix dan saya akan menjelaskan mengenai faktor penunjang keberhasilan dari penegakan hukum. Yang pertama ada faktor dari hukumnya sendiri. Semakin baik peraturan hukum, maka akan memungkinkan hukum dapat ditegakkan dengan baik. Sementara semakin tidak baik suatu peraturan hukum, maka akan semakin sulit juga hukum ditegakkan. Jadi dapat dikatakan bahwa peraturan hukum yang baik itu adalah peraturan hukum yang berlaku secara yuridis, filosofis, dan juga sosiologis. Kemudian yang kedua ada faktor sarana dan fasilitas. Tanpa adanya sarana atau fasilitas, maka penegakan hukum akan sulit dapat dilakukan.
Sarana atau fasilitas tersebut berlaku sebagai penunjang dan pendukung dari upaya penegakan hukum. Hal ini dapat mencakup seperti tenaga manusia, organisasi, keuangan, peralatan, dan masih banyak lagi. Faktor yang ketiga adalah faktor dari penegak hukumnya. Penegak hukum ini adalah pihak-pihak yang terkait secara langsung dalam proses upaya penegakan hukum. Misalnya ada kepolisian, kejaksaan, peradilan, advokat, ataupun lembaga masyarakat lainnya yang mempunyai peranan untuk menunjukkan keberhasilan akan penegakan hukum di dalam masyarakat. Yang keempat, ada faktor dari masyarakat. Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum dari masyarakat, akan semakin memungkinkan bahwa penegakan hukum dapat dilakukan. Sementara, semakin rendah tingkat kesadaran hukum dalam masyarakat, akan semakin sulit juga untuk penegakan hukum dilakukan. Maka dari itu, masyarakat harus memiliki kesadaran hukum seperti pengetahuan tentang hukum, penghayatan akan fungsi hukum, dan juga ketaatan akan hukum. Kemudian yang kelima adalah faktor kebudayaan. Semakin banyak kesesuaian antara peraturan undang-undangan dengan kebudayaan yang ada dalam masyarakat, maka akan semakin mudah hukum dapat ditegakkan dalam masyarakat itu. Sementara sebaliknya, apabila suatu peraturan perundang-undangan tidak sesuai atau bertentangan langsung dengan kebudayaan yang ada dalam masyarakat tersebut, maka akan semakin sulit juga dapat ditegakkan hukum dalam masyarakat tersebut. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cindy. Kali ini saya akan membahas pentingnya penegakan hukum di Indonesia. Perlindungan hukum yang diterapkan di Indonesia saat ini kurang memperhatikan kepentingan korban yang sangat membutuhkan perlindungan hukum. Bisa dilihat dari banyaknya kasus saat ini yang terjadi di dalam masyarakat mengenai perlindungan hukum terhadap korban yang sangat lemah. Kasus yang sering terjadi dalam masyarakat, terutama dalam kasus tindak pidana kekerasan yang sangat memerlukan perlindungan hukum bagi korbannya. Aparat penegak hukum kurang memperhatikan kepentingan korban yang telah menderita akibat tindak pidana yang telah menimpanya. Pentingnya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana bisa meringankan kondisi bagi korbannya yang sudah menderita. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapai ketertiban di dalam masyarakat, diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Oleh karena itu, hukum mengatur tingkah laku manusia atau dalam hukum mengatur masyarakat saat beraktivitas dan berinteraksi dengan orang lain. Penerapan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan, dan ketentraman dalam masyarakat sebagai pencegahan terjadinya pelanggaran hukum. Hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan, dan ketentraman dalam masyarakat sebagai pencegahan terjadinya pelanggaran hukum. Dengan penerapan hukum yang baik, diharapkan kepentingan manusia dapat terlindungi dari suatu perbuatan tindak pidana. Untuk mewujudkan negara Indonesia dengan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan, kejahatan kekerasan masih banyak terjadi dalam kehidupan masyarakat dan di dalam tempat tersembunyi. Bentuk kekerasan fisik cukup sering terjadi di dalam masyarakat. Banyak kasus tersebut lolos dari jeratan hukum yang berlaku. Berdasarkan derajat kesalahan korban dibedakan menjadi 5 macam, yaitu yang selama sekali tidak bermasalah, yang jadi korban karena kelalaiannya, yang sama salahnya dengan pelaku, yang lebih bersalah daripada pelaku, yang korban adalah satu-satunya yang bersalah. Korban yang mengalami cacat tetap perlu adanya perlindungan hukum atas tindak pidana yang mengakibatkan penderitaan dan kerugian bagi korban. Perlu diketahui sejauh ini, mana korban memperoleh perlindungan hukum seperti yang diharapkan akibat perbuatan orang lain. Segala sesuatu yang dapat meringankan penderitaan yang telah dialami seseorang akibat menjadi korban yang dimaksud dengan penjatuhan pidana bukan sekedar memenuhi hak korban, pertimbangan akal dan logika, tetapi juga harus meringankan kepentingan korban. Saya Sekar Ananda Yusticia. Di sini saya akan menjelaskan lembaga yang berperan dalam penegakan hukum di Indonesia. Adapun lembaga yang berperan dalam penegakan hukum di Indonesia yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaga yang pertama ini sudah sangat familiar dengan masyarakat karena keberadaannya bersinggungan langsung dengan masyarakat.
Fungsi dari kepolisian sudah ditetapkan oleh pemerintah. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia juga membantu keberlangsungan lembaga pemerintah lain. Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Pengadilan Militer. Seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia sudah banyak terjadi kasus-kasus yang berkaitan dengan penegakan hukum, di mana lembaga penegakan hukum dinilai kurang tegas dan adil dalam mengambil dan memberi keputusan terakhir. Yang pertama, saya mengambil contoh kasus di mana seorang pelajar SMKN 3 Palu, Sulawesi Tengah, diajukan ke meja hijau karena telah mencuri sendal polisi Bribtu Ahmad Rusdi Harahap. Remaja ini didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana pada pasal 362 KUHP pidana tentang pencurian. Kisah ini bermula ketika pelaku bersama temannya melewati suatu jalan yang dimana berada di depan kos Bribtu Ahmad Rusdi. Melihat adanya sendal jepit tersebut, ia pun mengambilnya. Namun beberapa waktu kemudian, polisi tersebut memanggil pelaku bersama temannya. Pelaku kemudian diinterogasi. Selain diinterogasi, pelaku kemudian mendapatkan pukulan dengan tangan kosong dan benda tumpul dari polisinya. Kasus ini bergulir ke pengadilan. Kemudian jaksa menyatakan bahwa remaja tersebut telah melakukan tindak pencurian dan diancam 5 tahun penjara. Kemudian jaksa juga menjatuhkan hukuman kepada polisi yang telah menganiaya pelaku tersebut. Bribtu Ahmad Rusdi dikenai sanksi 7 hari tahanan dan Bribtu Simpson Jesse Payang dikenai sanksi 21 hari tahanan. Kemudian pada kasus yang kedua, saya mengambil kasus korupsi KTP yang dilakukan oleh mantan Ketua DPR Republik Indonesia Setia Novanto. Terdakwa divonis 15 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Vonis tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa KPK yang sebelumnya memvonis 16 tahun penjara dengan denda 1 miliar rupiah. Saya Zulia Zafira. Melihat dari 2 contoh kasus tersebut, kita dapat mengambil sebuah perbandingan sebagai berikut. Indonesia adalah negara hukum. Dalam artian, setiap tindak kejahatan harus dihukum sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Namun, ada kalanya, hukum yang diberlakukan dapat dikatakan tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Banyak kasus di Indonesia yang dapat dikatakan tajam ke bawah dan tumpul ke atas, alias dapat dengan mudah menangkap, menjerat, sampai menjatuhkan hukuman kepada rakyat kecil yang notabene buta akan masalah hukum, seakan-akan tidak mampu untuk menghadapi penjahat kelas atas. Kesimpulan, dari dulu hingga saat ini, banyak sekali terjadi kasus-kasus yang tidak mencerminkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini terjadi karena para lembaga yang seharusnya menjadi penegak hukum yang bertanggung jawab lebih mementingkan kepentingan pribadi. Akibatnya, masyarakat bawah diperlakukan tidak adil, sedangkan masyarakat atas tentu bisa bernegosiasi dengan hukum.